Salam jumpa di akun Mari Belajar. Hari ini kita belajar tentang teks pidato persuasif. Kalian pasti pernah melihat orang yang sedang berpidato, kan? Misalnya, kepala sekolah yang berpidato pada upacara bendera, pidato Bapak Presiden pada acara-acara penting kenegaraan, atau yang lain. Kalau begitu, siapa yang tahu apa pengertian pidato? Pidato adalah kegiatan berbicara di depan umum untuk menyatakan pendapat atau memberikan gambaran terhadap sesuatu hal. Sebelum menyampaikan pidato, biasanya pembicara menyusun teksnya terlebih dahulu. Nah, apa itu teks pidato? Teks pidato adalah teks atau tulisan yang berisi gagasan, pendapat, dan pengetahuan terhadap sesuatu hal yang akan disampaikan pembicara di depan umum. Persuasi adalah mempengaruhi, mengajak untuk melakukan sesuatu. Berarti, teks pidato persuasi adalah teks yang disampaikan secara lisan kepada halayak ramai yang isinya berupa ajakan atau bujukan. Pidato persuasif termasuk ke dalam teks eksposisi. Teks eksposisi umumnya dimulai dengan suatu pendahuluan pernyataan posisi yang memberikan pendapat atau sudut pandang pengarang. Bagian berikutnya memiliki serangkaian argumen logis yang meyakinkan audiens mengapa posisi itu diambil. Simpulan memperkuat atau menyimpulkan pandangan pengarang. Sekarang kita masuk pada struktur dan kaidah kebahasaan teks pidato persuasif. Struktur isi pidato persuasif ada 3. Yang pertama, pernyataan posisi. Pernyataan posisi merupakan pendapat atau pendirian yang diambil penulis terhadap suatu persoalan. Misalnya, apakah posisimu terhadap persoalan yang sedang dibicarakan? Maka kamu perlu fokus terhadap bagaimana membuat pernyataan posisi yang kuat. Misalnya, siapa yang akan diyakinkan? Kemudian, apa yang akan diyakinkan? Contoh, mengubah pandangan atau perilaku. Yang ketiga, jenis argumen apa yang menarik perhatian mereka? Dan selanjutnya, apakah pernyataan sudah menyatakan posisi secara jelas? Kedua, tahap argumen. Argumen perlu dikembangkan dan didukung secara logis, dibuktikan dengan alasan, contoh-contoh, bukti pakar, dan informasi statistik. Agar argumen efektif dan meyakinkan, kita harus menyertakan fakta pendukung, contohnya tabel, gambar, dan kutipan. Ketiga, penguatan pernyataan posisi. Di bagian ini letak argumen ditonjolkan. Simpulan posisi berdasarkan argumen yang telah disajikan memperkuat pernyataan posisi. Berikut yang harus diperhatikan dalam memperkuat posisi. Pertama, memperkuat pernyataan posisi dan menekankan pikiran utama dengan menggunakan suara berbeda. Misalnya, nada tinggi, rendah, mimik, bahasa tubuh, dan gestur. Kedua, argumen sebaiknya dikembangkan secara logis dan didukung oleh bukti-bukti. Ketiga, tabel, diagram, foto, dan gambar dapat dipergunakan dengan dampak hebat dalam eksposisi lisan atau tulisan. Selanjutnya, kita masuk pada ciri-ciri teks pidato persuasif. Ciri-cirinya ada 5. Yang pertama, memiliki tujuan yang jelas. Kedua, isi materi jelas dan mudah dimengerti. Ketiga, materi harus objektif. Keempat, berisi wawasan yang baru yang menarik perhatian. Kelima, terdapat simpulan di akhir pidato. Selanjutnya, kita masuk pada tujuan pidato persuasif. Tujuan pidato persuasif adalah mempengaruhi orang lain agar mau mengikuti kemauan kita dengan sukarela, memberi sesuatu pemahaman atau informasi terhadap orang lain, memberikan
kesan kepada orang lain. Selanjutnya, ciri-ciri kebahasaan teks eksposisi. Yang pertama adalah nominalisasi atau pembendaan. Nominalisasi merupakan ciri khas teks eksposisi. Pembendaan merupakan proses tata bahasa mengubah kata kerja dan sifat menjadi kata benda. Contohnya, membangun menjadi pembangunan, berhasil jadi keberhasilan. Kedua, bentuk pasif dan kata ganti orang. Teks eksposisi umumnya ditulis bukan dalam bentuk orang pertama, namun lebih berbentuk istilah umum yang menggambarkan sebagai anggota masyarakat atau warga negara atau yang berwenang. Ketiga, kosakata. Kosakata yang digunakan sering berupa istilah teknis, rantai kata, sinonim atau antonim, kata benda abstrak yang digunakan seperti kegembiraan, takut, dan kata teknis seperti spesies dan genus. Dan penggunaan kata tugas atau konjungsi yang berfungsi menghubungkan bagian-bagian teks. Nah, sampai di sini dulu pembahasan kita tentang teks pidato persuasif. Semoga bermanfaat.